Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astini, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Tanjung Balai. Saya bertugas di SD 130010 Kota Tanjung Balai. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual dari modul 1.1.A6 berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah tempat saya bertugas. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Beliau mengemukakan bahwa dasar pendidikan adalah menuntun. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan guru bagai petani, sedangkan siswa adalah bibitnya. Seorang petani padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, tetapi tidak dapat mengganti kodratnya. Artinya, kita tidak bisa mengubah padi menjadi jagung. Sebagai pendidik, kita harus mengenal peserta didik kita bahwa mereka semua adalah anak istimewa. Mereka memiliki kecerdasan mereka masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan suatu kecerdasan kepada suatu anak sesuai dengan keinginan kita. Yang dapat kita lakukan adalah menuntunnya pada kodratnya. Berpikir global, bersikap lokal. Pendidik harus tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman. Namun harus selektif karena tidak semua yang baru itu baik. Bagaimanapun pengetahuan yang kita peroleh dari luar dalam pengembangan diri, kita tidak boleh lupa dengan budaya kita. Kita harus mampu menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam hal ini, penanaman budi pekerti sangat berperan untuk membentengi peserta didik dari pengaruh yang tidak baik. Anak bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang penuh dengan tulisan. Anak bukan lagi objek, tetapi sudah menjadi subjek. Dengan tuntunan yang benar, anak dapat mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, dan mampu terlepas dari berbagai pengaruh jahat. Dasar pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Kodrat alam Indonesia yang memiliki dua musim, musim hujan dan musim kemarau, serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan, memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Adanya sistem AMONG dalam pendidikan. Pendidikan haruslah berpihak kepada peserta didik. Dalam sistem AMONG yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan dua dasar, yaitu yang pertama kodrat alam sebagai syarat kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Kedua, kemerdekaan sebagai syarat menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak, agar dapat memiliki pribadi yang kuat dan dapat berpikir serta bertindak merdeka. Dalam sistem AMONG, melarang adanya hukuman dan paksaan kepada anak didik karena akan mematikan jiwa merdekanya dan mematikan kreativitasnya. Implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam lingkungan sekolah. Sebagai pendidik, kita menuntun dan mengarahkan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kita juga memfasilitasi siswa dengan model pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik serta pemanfaatan teknologi. Di sekolah juga mengembangkan istilah 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun.
Pendidik juga mendukung kebebasan siswa mengembangkan kemampuan dalam mencapai suatu perubahan yang bermanfaat untuk dirinya maupun lingkungan masyarakat. Adapun tantangan yang dihadapi pendidik di era globalisasi dan era digital ini, yang pertama adalah masalah budi pekerti. Perkembangan dan kemajuan zaman memiliki efek positif dan negatif. Sisi negatif yang merupakan tantangan bagi seorang guru adalah merosotnya nilai moral dan akhlak anak, sehingga kerap ditemukan anak yang kurang sopan dalam berbicara, dalam bersikap atau bertingkah laku, maupun dalam merespon orang yang lebih tua. Dalam perkembangan zaman, muatan teknologi di era digital mengharuskan guru untuk mampu menjadi sosok guru yang memesona abad 21. Guru harus mampu memanfaatkan teknologi dan menguasai model-model pembelajaran inovatif agar kebutuhan siswa terpenuhi sesuai dengan kodrat zaman. Solusi dari tantangan yang dihadapi pendidik. Pendidik menuntun siswa untuk menjadi pribadi yang berbudi pekerti yang baik dan luhur, mengalihkan perhatian siswa dari hal-hal yang negatif dengan mendorong mereka melakukan kegiatan positif lainnya di luar sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler. Sebagai pendidik, hendaklah harus bersifat terbuka dan mau berubah sesuai dengan tuntutan zaman, dengan menguasai IT dan model-model pembelajaran inovatif yang nantinya akan mendorong siswa untuk menjadi kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan berpikir kritis, sehingga mewujudkan peserta didik merdeka dalam belajar. Untuk itu, perlu kiranya mengikuti seminar, pelatihan, pendidikan profesi guru, dan pendidikan guru penggerak. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa sekolah adalah taman. Pendidikan sebagai taman. Taman tempat bermain, taman tempat bersemayam benih-benih kebudayaan, taman yang bisa diteruskan atau diwariskan dalam masyarakat, di mana nilai-nilai kebudayaan itu adalah sesuatu yang harus dijaga dan sesuatu yang harus dipertahankan agar para peserta didik kita mampu membentengi dirinya dari hal-hal yang negatif yang berasal dari luar. Sebagai pendidik, kita juga harus mampu menjadi teladan bagi siswa-siswi kita seperti jiwa pendidikan nasional yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ngarso Sung Tulodo di depan memberi contoh tauladan, Ing Madio Mangun Karso di tengah memberi atau membangun semangat niat maupun kemauan. Tut Wuri Handayani di belakang memberi semangat dan dorongan. Dengan program Guru Penggerak ini, saya akan belajar banyak bagaimana menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang baik dan mampu menjadi agen perubahan untuk masa depan. Sekian dari saya, salam calon guru penggerak.